Bertanya pada Jenny apakah apelnya manis atau tidak. Kemudian mencoba sebiji. Apel di pegunungan pasti segar dan manis. Wanita kaya itu mau membeli 2 kilo. Jenny, tetapi hidungnya terus mengeluarkan darah. Ayahnya sangat sakit hati. Segera peluk dia ke klinik di kota untuk berobat. Setelah dokter membantunya menghentikan pendarahan dan mengajarinya cara menghentikan pendarahan, ayah mengajari putrinya untuk berterima kasih kepada dokter. Jenny langsung mengucapkan terima kasih. Setelah pulang, Jenny mengatakan pada ayahnya bahwa dia ingin meminta maaf pada bibi kaya itu karena timbangan terkena di mukanya dahulu. Ayah tidak ingin menyakiti kebaikan hati putrinya. Dia memberitahu putrinya istirahat dulu. Sisanya dibicarakan nanti. Cara yang diajari dokter pun terpakai. Saat Jenny menyuci muka, hidungnya berdarah lagi. Lalu dia melakukan sesuai cara yang diajarkan dokter. Dan darahnya pun berhenti. Tidak lama kemudian saat mengerjakan PR, dia berdarah lagi. Saat ayahnya pulang baru merasakan aneh. Mereka datang ke klinik lagi. Dokter memberi suntikan pada Jenny. Malah melihat tangannya penuh dengan bintik merah. Kakinya pun demikian. Kata dokter, penyakit ini tidak dapat diperiksa di sini. Dia menyarankan untuk pergi ke rumah sakit besar di ibu kota. Pertama kali datang ke rumah sakit besar agak bingung. Meskipun dia mengangkat kedua tangannya, darahnya juga tidak berhenti. Dia tidak ingin mengotori rumah sakit. Kemudian dia meletakkan baskom untuk menampung. Ayahnya ingin pergi menopangnya, tetapi takut antriannya diambil orang lain. Untung saja dilihat oleh seorang suster. Langsung membawa Jenny untuk diperiksa. Dan hasilnya pun keluar dengan cepat. Suster memberitahu ayah Jenny bahwa Jenny menderita leukemia. Ayahnya tidak pernah mendengar penyakit ini. Tetapi perkataan dokter membuat dia mengerti. Ini bukan penyakit yang murah. Karena biaya pengobatan awal membutuhkan $300.000. Ayahnya duduk lama di depan rumah sakit. Setelah itu dia menelepon adiknya, menyuruhnya menjaga Jenny dan dia pergi meminjam uang. Tetapi ini bukan jumlah biasa. Tetangganya pun susah. Juga ada yang mengatakan bahwa Jenny bukan anak kandungnya. Biarin saja. Jenny dipungut ketika ayahnya pergi memotong kayu. Tetapi di hati ayahnya sudah menganggap Jenny adalah putri kandungnya. Sudah beberapa hari kembali ke desa. Uang yang dipinjam juga tidak banyak. Ayahnya kembali ke rumah sakit melihat Jenny. Ayahnya memeluk Jenny dengan hati yang hancur. Dia datang ke bank dan berdiri lama di sana. Melihat orang jalanan yang menarik uang, dia ingin pergi merampok. Tetapi pria yang jujur ini tidak melakukannya. Ayahnya berjalan di jalan dengan putus asa. Dapatkan uang, nyawa anaknya akan hilang. Dia mencari pekerjaan konstruksi, menggali batu seharga $50 sehari. Tetapi dibanding dengan biaya pengobatan anaknya, sama sekali tidak dapat dicapai. Ayahnya bingung. Dia hanya bisa berlutut pada bos untuk meminta bantuan. Bos pun tidak bisa. Bos berkata bahwa seorang kontraktor masih berutang padaku $80.000. Jika kamu dapat menagih utang ini, uang ini akan dipinjamkan padamu. Dia sangat berterima kasih. Dia datang mencari kontraktor, tetapi orang itu tidak mau bayar, malah memukulnya. Tidak dapat uangnya, malah terluka parah. Ayah yang tidak mendapatkan uang datang ke rumah sakit menjenguk putrinya lagi. Jenny sangat perhatian dan pintar. Dengan pelan dia menanyakan luka ayahnya. Sang ayah tidak ingin putrinya tahu. Dia berkata bahwa dia terpeleset. Jenny melihat dan memeluk ayahnya. Dia pun mengerti. Kemudian tante Jenny mengatakan pada ayahnya, mengatakan uangnya tidak ada. Bagaimana jika menyerahkan Jenny pada rumah sakit saja? Tidak mungkin mereka membiarkannya. Ayahnya tidak setuju. Jenny sudah pernah dibuang sekali. Jika sekali lagi, dia akan sangat sedih. Akhirnya mereka pun kembali ke kamar. Jenny memberi sebuah catatan pada ayahnya, yang tertulis melepaskan pengobatan secara sukarela. Mana mungkin ayahnya membiarkannya mati. Hari itu ayahnya melihat iklan penjualan ginjal. Bagi dia itu adalah harapan akhir. Dia langsung menelepon. Harga ginjal adalah $300.000. Pas dengan biaya pengobatan putrinya. Dia langsung pergi. Orang itu menyuruhnya bayar deposit.
Dia mengeluarkan satu set. Keesokan hari dia pergi tetapi tidak ada yang membuka pintu. Nomor yang ditelepon juga tidak aktif. Dia baru sadar kalau ditipu. Akhirnya, dia hanya bisa membawa putrinya pulang. Untuk memenuhi keinginan terakhirnya, dia membawa putrinya ke kantin. Akhirnya kali ini dia bisa makan mie instan yang terus dipikirkan. Jenny sangat senang. Dia mengangkat bungkusnya dan menghabiskan sisa mie yang di dalam bungkus. Malam hari Jenny memberitahu ayahnya, "Jika aku mati, ayah menguburku di lereng gunung berapi." Ayahnya terus menangis dan tidak bisa tidur. Dan suster ini juga menangis. Dia berencana membantu Jenny. Dia memberitahu keadaan Jenny pada kakak sepupu yang bekerja di bagian koran. Tidak lama kemudian koran mengenai Jenny pun keluar. Stasiun TV juga terus melaporkan. Kejadian ini menjadi perhatian masyarakat. Banyak orang baik datang untuk menyumbang. Jenny akhirnya kembali ke rumah sakit untuk perawatan. Gadis yang kuat ini selama aspirasi sumsum tulang. Meskipun mukanya kesakitan, tetapi tidak berteriak. Setelah media melaporkan, semua tersentuh oleh kekuatan Jenny. Bahkan dokter desa pun menyumbang untuk membantu. Awalnya wanita kaya yang menamparkan Jenny ini juga diam-diam ke rumah sakit untuk menyumbang. Tidak lama kemudian rambut Jenny dicukur habis. Kemoterapi terus-menerus membuatnya sengsara. Tetapi dokter memberitahu ayahnya, lebih baik mencari orang tua kandung Jenny untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pencocokan sumsum tulang. Sang ayah mengeluarkan pakaian yang dipakai Jenny 7 tahun lalu saat ditemukan, menanyakan ke setiap rumah. Sayangnya juga tidak ketemu. Kondisi Jenny memburuk malam itu. Dia berbaring di tempat tidur dengan rasa sakit dan keringat. Untung saja dia bertahan lagi. Tidak lama kemudian Jenny memberitahu dokter bahwa dia tidak ingin mati. Dia masih ingin sukses di kemudian hari dan membawa ayahnya tinggal di kota. Ini adalah harapan Jenny. Dia tidak tega dengan ayahnya. Tetapi penyakit tidak melepaskannya. Sebulan kemudian, Jenny didorong ke ruang darurat. Hidupnya sekarat. Dia memberitahu dokter harus menyumbangkan korneanya kepada orang yang membutuhkan. Masih memikirkan orang lain sebelum mati. Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan orang yang begitu baik pergi? Ayah memasangkan jepit rambut di kepala Jenny. Dia mencium kening putrinya dalam kesedihan. Semua orang yang hadir menangis. Semoga tidak ada penyakit di surga. Terakhir ayah Jenny menyumbangkan semua sisa uangnya. Dan anak laki-laki yang mendapatkan kornea Jenny akhirnya dapat melihat.